bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi dengan ucapan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak salawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati atau yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, dan yang saya hormati, saya banggakan teman-teman rekan seperjuangan yang ada hadir pada saat ini. Di sini saya selaku protokol ingin menyampaikan kata-kata tentang yang berjudul diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kepada kepala sekolah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita memperbanyak selawat, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini kita bersama-sama menyaksikan salah satu teman kita, rekan kita, ya, akan mempresentasikan dalam pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4-nya yang berjudul diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Jadi Bapak Ibu, salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah tersebut. Jadi Bapak Ibu, ya, kita saling mendukung, ya. Apapun yang dilakukan oleh ibu teman kita ini, Ibu ON Carolina, kita harus saling mendukung. Jadi supaya terciptanya kebiasaan baik di sekolah kita ini. Salah satunya yaitu tumbuhnya menjadi karakter-karakter yang baik warga sekolah kita ini. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi di sini pengalaman budaya positif itu untuk menciptakan lingkungan yang positif agar terbentuk sebuah budaya positif, agar sebuah proses perjalanan dalam mencapai hasil itu, ya, kita harus berkolaborasi bersama-sama, saling mendukung, ya, supaya terciptanya budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Jadi setelah itu kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut, ya. Jadi pemahaman tersebut kita lakukan, ya. Bagaimana memotivasi perilaku manusia dan perilaku anak murid kita. Jadi kebutuhan dasar manusia yaitu disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan dalam diri kita sendiri dan baik warga sekolah kita ini. Jadi Bapak Ibu, marilah kita sama-sama disiplin
terhadap diri kita sendiri, dan kita ajak warga sekolah kita supaya terciptanya ya keserasian, ya, keamanan di lingkungan sekolah kita ini. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan kata-kata sambutannya. Selanjutnya yaitu pemateri yang akan disampaikan oleh Ibu ON. Ibu ON, kami persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 013 Kasang Bangsawan, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas guru penggerak dalam modul 1.4 bersama saya ON Carolina SPDGR CGP Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Sebelum kita mulai pada pemaparan kita hari ini, marilah kita membuat suatu kesepakatan, di mana di sini nanti kita membuat kesepakatan yang pertama saling menghargai, kemudian yang kedua menghargai seseorang jika berpendapat, yang ketiga fokus pada rangkaian kegiatan, yang keempat jika ada keperluan yang sangat penting atau mendesak silakan permisi. Selanjutnya menjaga tata tertib kegiatan dan menghargai waktu. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke materi dulu, yuk kita senyum Bapak Ibu selama 30 detik. Oke, kita perhatikan ada gambar di layar, kerutan-kerutan si Bapak. Ini adalah proses kita dalam dunia pendidikan. Semoga apa yang kita lakukan di dalam dunia pendidikan ini mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Kemudian ada juga yang mau memberikan senyum kepada kita. Senyum ya katanya. Oke, dengan senyum ini juga kita adalah olahraga wajah ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, tujuan kegiatan pembelajaran kita adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Saya menyampaikan budaya positif ini, apa yang terpikir di benak Bapak Ibu? Silakan Ibu. Biasanya yang berpikir tentang budaya positif itu adalah datang tepat waktu misalnya. Terima kasih Ibu, betul sekali. Ada lagi? Apa yang terbersit di benak Bapak Ibu jika mendengar kata budaya positif? Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu, benar. Yang terbersit adalah datang tepat waktu ya. Kemudian apakah budaya positif ini kira-kira
penting kita lakukan di sekolah kita. Sangat penting sekali. Ya betul ya, sangat penting sekali. Apalagi di sekolah kita SDN 013 Kasang Bangsawan. Nah sekarang konsep inti budaya positif yaitu ada 5. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. Dan terakhir restitusi segitiga restitusi. Pada poin 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya bertahap. Berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, menurut seorang psikiater yaitu William, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa konsepsi tentang makna kontrol. 1 yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak ingin melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, Bapak Ibu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Nah, kontrol yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal ya Bapak Ibu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka nantinya. Mereka mengembangkan dialog diri untuk negatif. Mereka kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kontrol yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, di sini adalah makna disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu ya Bapak Ibu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti motivasi dari diri siswa sendiri, bukan dari orang lain ya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik
tanpa imbalan penghargaan atau reward. Ancaman atau hukuman sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara maupun Dianin dosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang kita namakan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan bersama, lantas lepas dari bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Berarti di sini adalah peserta didik kita. Nah, contoh nilai kebajikan yaitu yang sebenarnya ada 6. Cuma di sini yang terpenting kita adalah yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kita mempunyai 6 elemen profil pelajar Pancasila. Silakan Ibu, ada yang bisa memberi tanggapan? Apa saja 6 elemen profil pelajar Pancasila kita? Berakhlak mulia. Kenapa? Berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia. Ada lagi? Berkebinekaan global, Silakan. gotong royong, mandiri, Oke, ada lagi? Bernalar kritis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya. Benar sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia ada 3 tahap, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan itu, motivasi ini bersifat eksternal. Nah, tahap yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkelas mereka. Motivasi ini juga bersifat eksternal, ya Bapak Ibu. Tahap yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal dari dalam diri sendiri. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kita menghukum anak itu secara tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata dari kita, ya Bapak Ibu. Nah, sementara konsekuensi bersifat sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah
dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada atau bila mereka melanggar. Ada konsekuensi, murid tetap dibuat untuk nyaman untuk jangka pendek. Konsekuensinya biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, ada lagi dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, satu, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji dengan di depan orang lain, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Nah, jika guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Kemudian ada penghargaan mematikan kreativitas. Bagaimana Bapak Ibu? Penghargaan ini mematikan kreativitas dari siswa kita. Nah, di sini murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Ada lagi penghargaan menghukum. Bagaimana pula itu ya Bapak Ibu, penghargaan menghukum? Penghargaan menghukum di sini yaitu mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Mereka karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Nah, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum seperti contoh tadi ya Bapak Ibu. Kemudian ada restitusi. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Berikut adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Satu, itu restitusi ini bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari suatu kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam hati anak murid kita. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan siswa kita. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi ini adalah menguatkan karakter siswa. Kemudian restitusi ini berfokus pada solusi atau pemecahan masalah. Yang selanjutnya itu poin terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah,
Nah, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalamnya. Seseorang akan lebih termotivasi, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nilai-nilai kebajikan tersebut dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan kelas atau menentukan visi dan misi atau tujuan sekolah. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan ya Bapak Ibu. Kemudian lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pertanyaan-pertanyaan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, kemudian tidak terlalu panjang. Kemudian guru semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, guru bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu bersama siswa. Nah, di sini yaitu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kita mempersilakan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang akan disepakati. Kemudian mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat ini. Nah, kemudian selanjutnya susunlah keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif. Keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekelas ini dibuat, semua warga sekolah atau warga kelas meninjau ulang dan menyetujui keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, keyakinan di kelas bisa dilekatkan di dinding kelas atau tempat yang mudah terlihat oleh siswa kita. Oke Bapak Ibu, dari tadi saya cerita saja. Sekarang kita sama-sama melakukan speaking ya. Silakan Bapak Ibu berdiri. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kebutuhan selanjutnya itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain ya Bapak Ibu, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergantung. Kemudian kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita sendiri, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan untuk bebas, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, kemudian suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Laser menghubungkan, silakan Ibu. Laser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Kemudian ada restitusi 5 kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu kita mempunyai restitusi 5 kontrol. Silakan Bapak Ibu perhatikan dan simak video pemaparannya beserta contohnya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul 5 posisi kontrol. Materi kali ini adalah mendalami salah satu dari 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita akan belajar tentang posisi kontrol penghukum. Kita akan bersama-sama merefleksikan praktik pembelajaran agar dapat menciptakan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan aman dan nyaman. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa gak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk, tak berkata biar sepatah pun. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas,
Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram. Wajahnya memerah. Ibu dan Bapak Guru, mari kita bedah cerita singkat Pak Tejo dan Adi tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Adi terhadap respon Pak Tejo? Apa yang Adi rasakan ketika dimarahi, dimaki, dan diancam di depan teman sekelasnya? Menurut Ibu dan Bapak Guru, mengapa Adi mencoret-coret buku atau meja setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas? Apakah Adi akan terdorong merefleksikan pengembangan dirinya? Ibu dan Bapak Guru, cerita singkat itu menggambarkan salah satu dari 5 posisi kontrol guru menurut Dain Gosen, yakni penghukum. Penghukum tidak selalu menggunakan hukuman fisik, namun bisa juga dengan hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum percaya bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dain Gosen menjelaskan, penghukum bahkan melihat pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid sebagai penghinaan terhadap otoritas guru, bukan sebagai kesempatan berdiskusi. Penghukum merespon perlakuan negatif murid, diantaranya dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Polanya, penghukum akan menggunakan ancaman untuk mengatur murid-murid. Sekarang kita lihat cerita berikutnya yuk. Ibu sudah mempersiapkan permainan nih. Dari sini nanti akan ditentukan siapa yang presentasi duluan. Kalian siap? Mia, sekarang giliran kamu ya. Maaf Bu, bahan presentasi saya belum selesai. Mia, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan untuk presentasi, malah tidak buat. Lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibu hukum menyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Ibu dan Bapak Guru, posisi penghukum sebagaimana diilustrasikan oleh peran Pak Tejo dan Bu Linda membuat murid merasa ingin memberontak dan menyalahkan diri sendiri. Murid kemungkinan akan merasa gagal, marah, dan menendam atau bersifat agresif. Pada cerita sebelumnya, respon Adi setelah dimarahi Pak Tejo adalah mencoret-coret buku dengan geram. Bisa jadi itu merupakan cara Adi meluapkan emosinya karena marah, sedih, sekaligus malu. Sementara respon diperlihatkan Mia adalah wajah datar. Namun, kita tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya Mia lakukan untuk menyalurkan emosi negatif setelah dimarahi dan harus menjalankan hukuman yang membuatnya merasa dipermalukan. Dain Gosen juga mengatakan bahwa jika selama ini kita memandang bahwa hukuman terlihat berhasil mengubah perilaku murid, itu sebenarnya hanyalah ilusi. Penggunaan hukuman justru akan merugikan murid di jangka panjang. Dampak penggunaan hukuman akan jauh lebih merugikan dibandingkan perubahan perilaku yang bisa saja hanya terjadi sementara. Respon murid terhadap penggunaan posisi penghukum adalah aku tak peduli. Kemungkinan lainnya, murid memang tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, motivasi murid tidak datang dari dalam dirinya. Motivasi di balik perbuatan itu adalah karena takut dimarahi atau takut sakit hati. Mengacu pada alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson yang dikutip oleh Dain Gosen, motivasi ini ada di level 1 perilaku, yakni dilakukan untuk menghindari rasa sakit. Lantas, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Ibu dan Bapak Guru, mungkin kita merasakan pernah ada di posisi penghukum. Dalam posisi kontrol, kita selalu bisa bergeser ke arah yang lebih baik. Setelah mengetahui semua dampaknya,
Mari kita merefleksikan kembali bagaimana caranya agar kita bisa berada pada posisi terbaik. Terima kasih ya, Ibu dan Bapak Guru sudah bersama kami untuk terus belajar menambah kapasitas diri. Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru. Jadi Bapak Ibu, dalam posisi penghukum ini, dampak penggunaan hukuman hanya akan merugikan murid di jangka panjang dibandingkan perubahan perilaku yang bisa saja terjadi sementara, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita ke video kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Apa kabar Ibu dan Bapak Guru? Kali ini kita akan kembali membahas mengenai salah satu dari 5 posisi kontrol menurut pakar disiplin positif Dain Gosen, yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Kita akan bersama-sama melihat 2 buah contoh cerita, belajar memaknai lebih dalam posisi kontrol ini, dan berefleksi apakah posisi kontrol ini tepat untuk kita terapkan. Ibu dan Bapak Guru, yuk kita mulai dengan menyimak cerita singkat ini. Oke, presentasi akan dimulai dari Mia ya. Maaf Bu, saya belum menyiapkan bahan presentasi saya. Mia, seharusnya kamu ingat dong bahwa hari ini kita akan presentasi. Ibu sudah memikirkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kamu kan tinggal mengikuti saja, membuat presentasi saja. Kan Ibu selalu ingatkan untuk tepat waktu. Kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau-beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan? Agam, Ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ibu sedih sekali. Ibu dan Bapak Guru, kedua cerita pendek tadi memberi ilustrasi pada kita mengenai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang selalu benar dan murid ada di posisi bersalah atau kurang berharga. Guru akan merendahkan suaranya dan terdengar lembut. Guru dengan posisi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat suasana menjadi tidak nyaman, serta membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Jika mengingat kembali cerita pendek tadi, menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Agam ketika mendengar kata-kata Bu Kemala yang penuh dengan rasa kecewa? Bagaimana dengan Mia? Apakah Mia akan merasa bersemangat memperbaiki kesalahannya setelah Bu Linda menggunakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah? Atau malah merasa sangat bersalah, bahkan merasa tidak layak? Posisi pembuat rasa bersalah yang pada cerita pendek di pelajaran kali ini digambarkan oleh sosok Bu Linda dan Bu Kemala akan membuat murid merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Sebagaimana digambarkan oleh Dain Gosen, alih-alih membuat murid belajar dari kesalahannya dan memperbaikinya, namun dampak penggunaan posisi ini adalah murid-murid akan memandang buruk dirinya sendiri dan merasa tidak berharga. Murid-murid akan merasa menjadi manusia gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi penghukum, murid memandang guru sebagai pihak yang menyakitinya dan dirinya sebagai korban.
murid bisa menumpahkan amarah dan menjadi agresif. Namun, ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menahan perasaan ini serta menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Hal seperti ini berpotensi membahayakan karena murid bisa terus-menerus menyalahkan diri sendiri secara mendalam, merasa tidak berguna dan tidak layak, terus memendam emosi negatif dalam dirinya. Kondisi ini bisa berdampak panjang. Salah satunya dapat menyakiti diri sendiri atau orang lain. Mengacu pada alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson yang telah kita pelajari pada modul sebelumnya, motivasi ini ada di level 1 perilaku, yakni dilakukan untuk menghindari rasa sakit. Dalam hal ini, yang muncul adalah rasa sakit berupa merasa bersalah. Motivasi yang tumbuh dari posisi ini adalah motivasi eksternal dari luar diri murid. Lantas, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Ibu dan Bapak Guru, mari kita ingat-ingat kembali, pernahkah kita ada pada kondisi yang membuat kita mengambil posisi ini? Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah posisi ini tepat digunakan untuk merespon perilaku negatif murid-murid kita? Apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mengantisipasi munculnya dampak-dampak negatif dalam diri murid-murid akibat perilaku kita? Ibu dan Bapak Guru, mari bersama-sama terus berefleksi dan terus belajar untuk murid-murid kita, untuk pendidikan di negara kita. Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru hebat, salam dan bahagia. Nah, Bapak Ibu, pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini, dengan posisi rasa bersalah, murid-murid malah akan memandang buruk diri sendiri dan merasa tidak berharga, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut lagi video yang ketiga, yaitu posisi kontrol guru sebagai teman. Halo Ibu dan Bapak Guru, selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Kali ini kita akan lebih mengeksplorasi gambaran dan contoh respon guru yang memposisikan kontrolnya sebagai teman. Ibu dan Bapak Guru juga akan belajar dampak apa yang dapat terjadi pada anak dalam penerapan posisi kontrol ini. Agar lebih jelas seperti apa posisi kontrol teman, mari kita simak kisah berikut ini. Pari, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan diulangi lagi ya. Janji ya. Sekarang duduk dulu di sana. Nanti biar Bapak bantu, biar kamu bisa masuk kelas. Siap Pak, terima kasih. Respon yang diberikan Pak Burhan akan membuat Farid merasa nyaman dan mendapat perlindungan dari gurunya. Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah memberikan respon seperti Pak Burhan? Bila iya, nah saat itu Ibu dan Bapak Guru secara tidak sadar sedang memposisikan diri sebagai teman untuk mengontrol murid. Sekarang kita kembali ke kisah Ibu Linda dan Mia. Mia, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan untuk presentasi, malah tidak buat. Lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibu hukum menyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Perhatikan bagaimana respon Ibu Linda kepada Mia saat memposisikan diri sebagai teman Mia. Dasar kamu ini, padahal ibu kan sudah mengingatkan dari kemarin. Iya Bu, maaf ya. Ya udah, gak apa. Kamu sekarang menyimak presentasi teman kamu. Nanti setelah kelas ini kita buat bareng bagian presentasinya ya.
Siap, Bu. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Mia terhadap respon dari Bu Linda? Dibandingkan posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, respon Bu Linda akan membuat Mia merasa tenang dan aman. Saat memposisikan diri jadi teman, guru akan menggunakan nada suara ramah, akrab, dan bercanda untuk menjaga suasana tetap santai. Posisi ini tentunya akan membangun hubungan yang baik antara guru dan murid. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan gurunya. Inilah salah satu dampak positif dari posisi kontrol ini. Guru dengan posisi kontrol teman tidak akan menyakiti murid. Upaya untuk mengontrol dan mempengaruhi murid dilakukan dengan cara persuasif. Guru juga akan membuatkan alasan-alasan untuk membantu muridnya. Misalnya, guru PAUD yang menggunakan alasan, namanya juga anak kecil, ketika muridnya tidak selesai merapikan mainan dan kemudian membantunya. Namun, mari kita lihat dari sisi lain. Respon yang diberikan Ibu Linda dan Pak Burhan akan membuat Mia dan Farid cenderung bergantung pada mereka. Keduanya akan berpikir bahwa guru tersebut akan selalu membantu dan memberikan keringanan padanya. Apabila ada masalah, murid akan merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Dampaknya adalah murid menjadi tidak mandiri dan tidak memiliki kesadaran terhadap kesalahan yang sudah dilakukannya. Karena motivasi murid untuk berubah adalah demi guru tertentu. Dampak lain yang mungkin terjadi adalah munculnya perilaku yang berbeda pada guru yang lain. Perasaan nyaman Farid dapat membuatnya berpartisipasi aktif saat kelas Pak Burhan. Namun, perilaku ini belum tentu ia tunjukkan saat mengikuti mata pelajaran guru lain. Lalu, datanglah kondisi di mana guru tidak lagi bisa membantu muridnya. Saat Pak Burhan mengajar, ia mendengar Farid berbicara kasar kepada temannya. Sehingga Pak Burhan harus menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan Farid. Kondisi ini membuat Pak Burhan mengubah posisinya menjadi pemantau. Farid, Bapak mendengar tadi kamu berkata kasar kepada Adi, dan itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita. Aku cuma bercanda kok, Pak. Tindakan kamu tadi merupakan pelanggaran level 1, yaitu berkata tidak sopan kepada teman di lingkungan sekolah. Sesuai peraturan yang ada di sekolah kita, konsekuensi dari pelanggaran level 1 adalah teguran lisan dari guru. Tapi Pak, ini adalah teguran lisan dari Bapak. Jangan diulang lagi. Pak Burhan kok gitu? Perubahan sikap Pak Burhan membuat Farid merasa kecewa. Ia terbiasa dengan Pak Burhan yang ramah dan selalu membantunya menghadapi permasalahan. Kekecewaan ini akan merubah perilaku Farid terhadap Pak Burhan. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa posisi kontrol mempunyai dampak terhadap motivasi perilaku murid. Dalam hal ini, hubungan akrab dan rasa aman terhadap guru menjadi motivasi Mia dan Farid saat berusaha. Mari kita ingat kembali alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson. Ada di level berapakah motivasi Mia dan Farid? Motivasi mereka ada di level 2, yaitu motivasi eksternal untuk mendapatkan kenyamanan dari orang lain. Walaupun masih motivasi eksternal, namun posisi ini sudah tidak lagi membuat murid merasa menjadi individu yang gagal. Posisi ini sudah membuat murid merasa positif dengan dirinya sendiri. Namun, apakah sudah mendukung tercapainya proses restitusi seperti apa yang kita pelajari sebelumnya? Ibu dan Bapak guru yang hebat, sekarang marilah coba renungkan kembali respon dominan yang Ibu dan Bapak berikan terhadap perilaku anak di kelas. Apakah termasuk dalam posisi kontrol teman? Jika iya, mari renungkan kembali perilaku murid kita di kelas setelahnya. Bagaimana murid mengontrol dirinya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Selamat belajar Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Nah, Bapak Ibu, pada posisi kontrol guru sebagai teman ini, ternyata dengan menganggap murid kita adalah teman akan berdampak pada murid yang menjadi tidak mandiri dan belum tentu berperilaku sama terhadap guru lainnya.
Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut dengan video keempat, yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Apakah sampai di tahap ini, Ibu dan Bapak Guru sudah lebih mengenal diri sendiri dan posisi kontrol yang sering dilakukan di kelas? Kali ini kita akan mengeksplorasi posisi kontrol guru setingkat di atas posisi guru sebagai teman, yaitu sebagai pemantau. Agar lebih jelas, mari kita simak kisah berikut. Anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagus Siva, kamu berbaris tertib dan kukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? Harus pendek dan bersih, Bu Tian. Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? Kotor, Bu Tian. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Apakah Ibu dan Bapak Guru juga menerapkan sistem yang mirip seperti kelasnya Ibu Tian? Jika ya, artinya Ibu dan Bapak Guru menempatkan diri di kelas sebagai pemantau. Mari kita lihat situasi tadi dari sudut pandang murid. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan anak-anak Ibu Tian? Bagi yang baris tertib dan menjaga kebersihan dirinya, seperti Siva, bisa saja merasa bangga dan senang karena jumlah bintangnya bertambah. Walaupun Kenzi melakukan kesalahan, Ibu Tian juga tidak membuat Kenzi merasa takut. Namun, Kenzi tetap dibuat tidak nyaman dengan mengurangi bintang yang sudah dikumpulkannya. Sekarang kita lihat kembali ke kisah Ibu Linda dan Mia. Kali ini kita melihat respon Ibu Linda kepada Mia saat memposisikan diri sebagai pemantau. Mia, apa konsekuensi yang kita sepakati jika tidak mengerjakan tugas? Menyelesaikannya sampai tuntas ketika jam pulang sekolah, Bu. Baik, kalau begitu Mia silahkan tetap berada di kelas daring dan selesaikan tugasnya. Baik, Bu. Respon Ibu Linda tidak menyakiti murid, tidak juga memberikan rasa akrab dan nyaman kepada Mia. Ibu Linda tidak menunjukkan emosi berlebihan, seperti posisi kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah. Sehingga Mia tidak akan merasa takut ataupun menyalahkan dirinya. Namun, Mia tetap merasa tidak nyaman karena ada konsekuensi yang ia perlu jalani. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol muridnya. Seperti Ibu Tian yang menurunkan perilaku muridnya menjadi jumlah bintang. Posisi pemantau mengarahkan muridnya berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Dengan itu, seorang pemantau dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Gestur serta ekspresi yang diperlihatkan pun datar dan cenderung formal. Memantau atau memonitor berarti mengawasi. Pada saat Ibu dan Bapak Guru memposisikan menjadi pemantau, artinya guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Saat murid menjalankan konsekuensinya, guru tetap harus memonitor karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Seperti Ibu Linda yang tetap perlu mengawasi Mia saat menyelesaikan tugasnya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang berpikir bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Atau jika dilihat dari sudut pandang murid, guru bisa mengontrol murid. Padahal, seperti yang sudah kita pelajari pada teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol murid kita. Hanya murid kitalah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Lalu, apa dampak posisi kontrol pemantau terhadap murid kita? Agar lebih jelas,
Mari kita simak kembali kelanjutan kisah Ibu Tian. Siapa yang bisa bantu Ibu Tian merapihkan buku di sini? Saya. Nanti aku dapat berapa bintang, Bu? Bu Tian, tadi aku merapikan pensil warna yang ada di karpet. Aku juga dapat bintang, kan? Jika kita ingat kembali alasan motivasi perilaku murid menurut Dain Gosen, maka Shiva dan Kenzi melakukan tindakan dengan harapan mendapatkan penghargaan berupa bintang. Motivasi keduanya berada di level 2, yaitu motivasi eksternal. Walaupun begitu, posisi ini sudah tidak lagi membuat murid merasa menjadi individu yang gagal. Posisi ini sudah membuat murid merasa positif dengan dirinya sendiri. Tapi ingat, tujuan dari disiplin positif adalah menggiring murid-murid kita berada di level 3, yaitu motivasi internal. Nanti jika saat masuk SD, guru mereka tidak menerapkan sistem bintang. Mia dan Kenzi belum tentu akan menunjukkan perilaku yang sama seperti di TK. Karena mereka tidak mendapatkan penghargaan yang menjadi motivasi dari perilakunya. Dampak lainnya, murid tidak dapat melihat esensi dari sebuah peraturan karena selalu dikaitkan dengan konsekuensi. Murid memahami ada sanksi yang harus dijalankan, tapi tidak memaknai tujuan peraturan tersebut. Mia akan berusaha mengerjakan tugas tepat waktu karena ia tidak mau tinggal di kelas saat jam pulang sekolah. Namun, Mia tidak memahami bahwa tujuan dari peraturan tersebut adalah mengajarkannya untuk berkomitmen terhadap tugasnya. Ibu dan bapak guru yang hebat, sekarang marilah coba renungkan kembali respon dominan yang ibu dan bapak berikan terhadap perilaku anak di kelas. Apakah termasuk dalam posisi kontrol pemantau? Jika iya, mari renungkan kembali perilaku murid kita di kelas setelahnya. Bagaimana kontrol diri murid jika tidak ada pengawasan dari gurunya? Selamat belajar, ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Baiklah Bapak Ibu, dalam posisi kontrol guru sebagai pemantau ini, jangan lupa saat murid menjalankan konsekuensinya, guru tetap harus memonitor karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Halo Ibu dan Bapak Guru, selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Kita telah sampai di materi terakhir dalam modul ini, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Lalu, seperti apa posisi kontrol manajer? Mengapa ini menjadi posisi kontrol yang ideal untuk diterapkan oleh guru dalam berinteraksi dengan murid-muridnya? Mari kita kembali melihat beberapa kisah di materi sebelumnya dengan posisi kontrol guru yang berbeda. Masih ingat dengan kisah Adi yang melempar kertas kepada temannya sehingga mengganggu jalannya pelajaran Pak Tejo? Pak Tejo berperan sebagai penghukum ketika menghadapi perilaku Adi. Sekarang, mari kita lihat situasinya ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 70 sampai 71. Adi, kamu pasti punya alasan melempari bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti, selesai jam pelajaran, kita ngobrol ya. Bapak ingin mendengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik, Pak. Adi, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja, Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu, Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang? Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu?
minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran, Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan, namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apa perbedaan yang terasa pada perilaku Adi ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer? Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah mengajak muridnya berdiskusi dan memberikan stimulus pertanyaan seperti yang dilakukan Pak Tejo? Jika iya, selamat. Ibu dan Bapak Guru sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer di kelas. Guru dengan posisi kontrol manajer akan mengajak murid berefleksi atas tindakannya. Caranya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ajak mereka untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Inilah yang dilakukan Pak Tejo. Posisi manajer akan berfokus pada muridnya. Guru akan menunjukkan sikap yang tulus karena ia menginginkan muridnya menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat. Murid akan dibimbing untuk bertanggung jawab menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penekanan bukan pada konsekuensinya, melainkan bagaimana memperbaiki kesalahan. Omnya Mia atau Mama? Kamu. Tidak memisahkan murid dari kelompoknya. Seperti meminta murid duduk di belakang atau pojok merenung saat kegiatan berlangsung. Mia tidak dipisahkan dari teman-temannya saat diminta menyelesaikan tugasnya. Bisa saja, pada praktik penerapan disiplin positif, murid belum siap untuk diajak melakukan restitusi atau berdiskusi. Jika begitu, guru perlu pindah peran ke posisi pemantau atau bahkan teman. Namun, perlu tetap diingat, tujuan akhir kita adalah berada dalam posisi kontrol manajer. Dengan berperan sebagai manajer, murid akan terbiasa mengevaluasi dan memperbaiki dirinya. Perilaku positif ditunjukkan karena motivasi untuk menjadi diri yang lebih baik dan menjalankan nilai-nilai yang Ibu dan Bapak Guru yang hebat. Mari tanamkan posisi kontrol manajer sebagai tujuan akhir kita. Lalu, pikirkan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Perubahan apa yang perlu terjadi di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan Nah, Bapak Ibu, setelah melihat video tadi, sekarang Bapak Ibu pada posisi apa Bapak Ibu sekarang ini? Penghukum. Gimana Ibu? Kalau saya masih penghukum dan sebagai penghukum atau teman. Ibu Dewi sebagai penghukum dan sebagai teman. Kalau Bapak Ibu yang lain bagaimana? Pada posisi apa sekarang? Saya lebih dominan pada posisi kontrol yang teman. Oke Bapak, terima kasih Bapak Doni sebagai kontrol guru teman ya. Yang lain ada Bu Desi, Bu Resi Sebagai pembuat dasar bersalah. Oke. Ibu Dahlia Sebagai pemantau. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu sudah memberikan pendapatnya. Nah, perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Nah, di mana posisi ini
murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, aman dan bahagia. Namun, dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali pada posisi sebagai teman atau pemantau. Karena murid yang kita tangani belum siap untuk diajak melakukan diskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Kemudian selanjutnya ada restitusi segitiga. Suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mari kita perhatikan video berikut Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif.
Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada.
4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu, dari materi kita dalam penerapan program disiplin positif, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik dimanapun guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab seperti standar nasional pendidikan. Oke, baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu ON yang telah menerapkan materi tentang budaya positif. Semoga saya dapat menerapkan dan mengimplementasikan di kelas dan di sekolah nantinya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum anak-anak Ibu yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada pertemuan hari ini Ibu ingin merencanakan atau membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak Ibu ini. Nah, ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Ada pernah dengar nggak? Apa itu kesepakatan kelas? Mantap, iya ya, peraturan kelas. Cuma karena namanya kesepakatan, ini berarti antara ibu, kesepakatan antara ibu dan kamu semua. Jadi ini tidak paksaan ya. Oke. Jadi ibu minta kalian nanti tulis di kertas sticky note bahwa nanti ibu bagikan kertas sticky note-nya nih. Nih ibu bagikan nanti. Kamu tulis di sini kesepakatan atau kelas yang kalian impikan. Kelas yang bagaimana yang kamu impikan, yang kamu inginkan. Kelas yang bisa membuat kamu bahagia, nyaman, dan aman untuk belajar di kelas kita ini ya. Ya, Bu. Jadi nanti kalian tuangkan apa-apa saja hal-hal yang ada di pikiran anak-anak ibu semua. Misalnya, Bu, saya ingin kelas yang seperti ini, atau Bu, saya ingin pembelajaran yang seperti ini aja. Silakan ya. Oke, ibu bagikan ya.
Nanti kita akan diskusi bersama-sama. Anak-anak ibu tulis apa yang menjadi kelas impian kalian. Jadi silakan tulis di kertas note-nya. Nggak perlu tulis nama, cukup kelas impian yang kamu impikan saja. Iya, kamu cuma satu kan? Ayo udah satu aja. Nanti setelah selesai kamu boleh langsung tempel di papan tulis kita. Sirah. Apa sudah ditulis semua? Oke, kalau sudah ditulis silakan kamu tempelkan. Oke, sudah semua ya? Ya, baiklah, Ibu akan membacakan hasil dari kesepakatan kalian yang telah kalian buat ya. Di sini ada kelas indah dan nyaman. Kita buat satu. Ada yang sama nggak kesepakatannya? Di kelas yang indah dan nyaman. Poin satunya kelas indah dan nyaman. Ini tidak berisik, tapi nyaman. Oke, jangan datang terlambat, berarti tepat waktu nih ya, 1 poin. Oh, ada yang jatuh. Ada 2 poin dah ya. Kita lanjut. Saya ingin kelas aman. Ya, poin-poinnya, poin 1. Lagi, tidak boleh mengganggu teman. Ini poin ke 3. Lanjut, saya ingin kelas bersih dan aman. Ini poin 1. Lanjut lagi. Tidak boleh makan di kelas. Ini poin ke-4. Lanjut lagi. Ada saya ingin kelas bersih. Iya, kalau saya ingin kelas bersih, ini dia aman ya. Kita lanjut. Saya ingin punya teman yang asik. Ini tidak boleh pada di poin ke-3 ya. Kemudian ada
mulia, kelas aman. Di gerak poin 5 ya, kerapian. Kita lanjut lagi, kelasnya aman dan nyaman di poin 1. Lanjut ke poin 2, ke skripsi yang berikutnya. Kelas aman, rapi, dan belajar teratur di poin pertama ya. Tidak boleh berbohong dan tidak boleh makan di kelas. Ya. Saya ingin kelas nyaman, tenang, dan tidak makan di kelas. Nih, yuk. Oke, ada 5 poin. Ada 5 poin kesepakatan yang telah kamu buat ya. Nah, poin yang pertama, kesepakatannya ya. Nah, dari kesepakatan yang kamu tulis ini, kesepakatan kelasnya ada 5 poin. 1, 2, 3, 4, 5 poin. Nah, kesepakatan kelas yang pertama adalah menjaga kebersihan. Kebersihan. Nah, poin kedua yaitu jangan datang tepat waktu ya. Jadi jangan datang terlambat, datang tepat waktu. Terus yang ketiga, menghargai teman. Menghargai teman. Yang keempat, tidak boleh ya jujur. Yang nomor 4, jujur. Tidak boleh berbohong ya, jujur. Yang kelima, di sini menginginkan kelas yang rapi dan aman. Kelas Oke, nah di sini sudah ada kesepakatan yang kamu buat tadi, ada 5 poin. Nah, kita juga harus mencantumkan konsekuensinya. Ya, maksudnya jika kamu melanggar, anak-anak ibu melanggar dari kesepakatan kelas kita akan mendapat konsekuensinya. Konsekuensi ini bukan hukuman. Ada tahu? Konsekuensi dengan hukuman beda ya. Hukuman itu dari fisik, sedangkan konsekuensi ini nantinya bermanfaat bagi diri kamu sendiri. Oke, konsekuensi jika melanggar kesepakatan kelas. Iya. Konsekuensi yang kita sepakati jika teman-teman kamu ini tidak menjaga kebersihan kelas. Apa konsekuensinya? Apa? Oke, duduk di samping dulu ya. Duduk.
Ayo, kita bersama-sama. Oh, boleh tuh Kak Aisel. Menghafal ayat pendek ya. Menghafal ayat pendek yang ditentukan guru ya. Nah, untuk poin ketiga, kesepakatan kelasnya menghargai teman. Nah, jika ada teman kamu yang tidak menghargai temannya, sering mengganggu temannya, apa konsekuensi yang kita buat untuk teman kita ini? Gimana? Oke, boleh. 3, menulis permintaan maaf ya. Menulis surat permintaan maaf. Nah, untuk poin keempat, jujur. Nah, apa konsekuensinya nanti jika ada teman kamu yang melanggar, yang tidak jujur? Apa? Gimana? Apa Bang? Tidak boleh berbohong. Salah. Denda tadi kan? Apa? Denda? Oke, denda. Berapa dendanya ini? 2.000. Oke, kita sepakati 4.000 ya. Denda 2.000. Oke, untuk poin terakhir, jika teman kamu melanggar
kamu terapkan di kelas kita nantinya. Karena ini sudah kita sepakati bersama, sudah di tanda tangan. Paham? Oke, mungkin hanya ini ya yang dapat disampaikan dalam pembuatan kesepakatan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Faira, kelas 5A. Perkenalkan, nama saya Kalista Talita Azalia, kelas 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Saputri, kelas 5A. Penting. Penting banget. Senang. Agar kita menjadi lebih baik lagi. Dapat membuat kita lebih disiplin. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.